Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktek kewirausahaan kami selama setengah semester ini. Yang beranggotakan yang pertama Amira, saya sendiri, yang kedua ada Anjanita, yang ketiga ada Cornelia Siositoinong, yang keempat ada Irmaulana Ade Bungsu. Baiklah, selanjutnya ada latar belakang dari bisnis. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang saat ini memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Hal itu dikarenakan banyaknya pebisnis kuliner yang bersaing di pasaran. Selain itu, bisnis kuliner tidak lepas dari perkembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi dan komunikasi telah membuat adanya perubahan baik di bidang sosial, ekonomi, budaya yang berlangsung dengan cepat. Maka oleh karena itu, kami bermaksud untuk membuat sebuah bisnis usaha yang bernama Pisang Crispy Ceria. Alasan kami memilih jenis ini karena bisnis Pisang Crispy Ceria karena bahan untuk membuat itu mudah ditemukan dan modal yang tidak terlalu besar. Pisang crispy menjadi bisnis populer di kalangan masyarakat. Yang kedua ada misi. 1. Menciptakan produk makanan yang berkualitas. 2. Meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. 3. Bekerja sama dengan pebisnis lain. 4. Mengembangkan inovasi produk. Yang kelima, memperluas pasar usaha. Selanjutnya ada data perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan yaitu Pisang Crispy Ceria. Bidang usahanya dalam bidang kuliner. Jenis produknya yaitu pisang crispy. Alamat perusahaan Jalan Banjil Kanal, RT 001, RW 002, Alai Parakopi, Padang. Dan juga ada nomor teleponnya yang tertera pada slide. Kemudian ada data pemilik. Di sini kami mencatat data pemiliknya itu satu persatu. Yang pertama ada direktur kami yang bernama Irmaulana Ade Bungsu, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Padang, 24 Januari 2000. Alamatnya Nanggalo, Surian, Kecamatan Pantai Air Cermin, Kabupaten Solo. Kita jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahirnya ada di Muara Tias, 25 Januari. Muara Tias 25 Januari 2000. Alamatnya di Jalan Muara Tais, Kecamatan Mapatunggul, Kabupaten Pasaman. Nomor HP-nya akan tertera di slide. Ada email dan peran dalam usaha yaitu sebagai manajer pemasaran. Yang ketiga ada saya sendiri, Amira Mufaza. Tempat tanggal lahir terletak Paus, 11 November 2000. Alamatnya Ladang Lambung, Jurang Pakan Sabtu, Alahan Panjang. Dan peran saya dalam usaha ini adalah manajer keuangan. Terakhir ada Cornelia Siositoinong, tempat tanggal lahirnya Salopa, 6 September 2000. Alamatnya di Desa Monte, Kecamatan Ciberut Selatan. Dan ada nomor HP juga, email. Perannya dalam usaha sebagai manajer produksi. Baik, selanjutnya target pasar, konsep usaha. Pisang Crispy Ceria merupakan jenis produk kuliner dalam bentuk cemilan berupa makanan ringan namun mempunyai manfaat banyak dari pisang tersebut. Pisang crispy ini berbeda dengan pisang crispy yang ada pada umumnya. Kami memberikan varian bentuk dengan bahan dasar pisangnya yaitu berupa pisang lapis yang diselimuti dengan krim selai-selai yang terdapat di antara lapisan-lapisan pisang tersebut. Krim selainya terdiri dari krim coklat, krim strawberry, dan krim blueberry. Warna dari pisang crispy ini berasal dari warna aslinya yaitu warna kuning. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha Pisang Crispy Ceria ini merupakan usaha kecil yang berlokasi di dekat kampus Taman Siswa Padang.
Jika usaha ini sukses atau berhasil dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka kami akan membuka usaha ini di tempat umum. Kemudian produk atau jasa yang dihasilkan, yaitu jenis produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan adalah pisang crispy dengan varian rasa yang terdiri dari pisang lapis crispy dan pisang keju crispy. Rasa pisang crispy dibuat dengan bumbu yang khas di lidah masyarakat, seperti coklat, keju, dan lain-lain. Keunggulan produk yang dimiliki. Yang pertama itu bahannya mudah ditemukan. Yang kedua, bahan baku berkualitas. Yang ketiga, pembuatan simpel. Yang keempat, harga produk yang murah. Yang kelima, terbuat dari bahan yang halal untuk dikonsumsi. Yang keenam, yaitu terbuat dari bahan-bahan khas Indonesia. Yang ketujuh itu rasanya yang bervariasi. Target pasar. Pisang crispy ceria bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai, kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Kemudian pesaing. Untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing seperti orang-orang yang jualan pisang crispy juga, dan juga tempat berjualannya yang cukup strategis sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar di tempat tersebut dan sering membeli pisang crispy di sana. Sasaran pembeli. Sasaran dari usaha pisang crispy ini adalah orang-orang yang suka menikmati pisang, mulai dari anak-anak sekolah, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Terutama yang sangat tertarik dengan tampilan pisang crispy lapis unik yang kami miliki. Kemudian, diferensiasi strategi. Diferensiasi yang dilakukan pisang crispy adalah diferensiasi produk yang mencakup pada tampilan yang menarik, yaitu terdapat berbagai varian rasa yang terdapat di setiap lapis pisang crispy dan kandungan gizi yang dihasilkan dari pisang tersebut. Pertama, segmentation. Demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, pekerjaan. Kemudian umur. Produk pisang crispy dapat dikonsumsi oleh kaum anak-anak hingga dewasa. Jenis kelamin. Produk pisang crispy dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin. Pendapatan. Produk pisang crispy ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Karena produk pisang crispy memiliki harga yang terjangkau untuk golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Kemudian segmentasi demografik. Multivariasi produk pisang crispy ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan sehingga produk dapat secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan konsumen. Yang kedua, targeting. Setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah mendidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi target market. Setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran pisang crispy adalah anak-anak, remaja, hingga dewasa. Yang ketiga yaitu positioning. Pada posisi pasar pisang crispy merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada lapisan pisang crispy yang mempunyai berbagai varian rasa yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi. Selanjutnya, aspek pemasaran.
Yang pertama yaitu promosi. Promosi yang akan kami lakukan dengan menggunakan media sosial, baik berupa WhatsApp ataupun Instagram. Tujuannya yaitu untuk memperluas target pasar. Yang kedua yaitu pengembangan pasar. Setelah berhasil melakukan produksi di rumah, kami akan membuka usaha kami di tempat umum, tujuannya agar market pasar lebih luas atau lebih banyak lagi. Pengembangan produk. Pengembangan produk ke depannya untuk produk pisang crispy ini hanya berkembang dengan cara penyajian yang menggunakan tempat yang berbeda dengan pesaing lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah promosi. Pada permulaan, kami akan mencoba memberikan potongan harga dan testi pada konsumen pemula, dan terus mempertahankan cita rasa yang kami punya tanpa mengubahnya ke yang lebih buruk. Masuk ke analisis SWOT. Kekuatan dari produk kami yaitu bahannya mudah ditemukan, pembuatannya simpel, harga produknya merakyat, bahannya itu halal untuk dikonsumsi. Sedangkan kelemahan dari produk kami, yang pertama itu produknya tidak tahan lama. Pemasaran produknya belum terlalu luas, tidak cocok bagi orang yang alergi pisang. Ancamannya berupa pesaing semakin banyak, produknya mudah ditiru, sedangkan peluangnya banyak diminati oleh anak-anak dan remaja. Pisang banyak disukai karena bahan dasarnya favorit di masyarakat, mudah dalam pemasarannya. Sedangkan strategi SO untuk memperluas market atau pemasarannya, menyediakan jasa pengiriman produk melalui online, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi internet. Selanjutnya, strategi WO, bekerja sama dengan Gojek, mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan usaha, menerapkan saling percaya antara produsen dan konsumen, dan membuat produk baru. Sedangkan strategi WT, mempertahankan pasar yang sudah dikuasai, meningkatkan penjualan produk. Sedangkan strategi ST, mencari bahan baku yang harganya terjangkau, mencari bahan baku yang berkualitas, meningkatkan kreativitas dalam pembuatan produk. Analisa 4P. Yang pertama, produk. Produk pisang ceria ini merupakan makanan cemilan yang memiliki zat nilai tinggi dari produk utama kami, yaitu pisang. Selanjutnya, harga jualnya. Harga jual produk pisang ini disesuaikan dengan harga para pesaing, yaitu 5.000 untuk satu kotak pisang crispy yang kecil, dan ada juga harga yang lebih besarnya senilai 10.000 untuk satu kotaknya. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi yang akan kami lakukan dengan menggunakan media sosial berupa WhatsApp dan Instagram untuk memperluas pangsa pasar dari pisang ini. Selanjutnya yaitu sistem pemasaran dan distribusi. Tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah tempat kos-kosan yang berlokasi di dekat perkampusan, sehingga anak perkuliahan bisa tahu di mana tempat memproduksian produk pisang crispy ceria ini. Selanjutnya yaitu deskripsi produksi. Pisang crispy merupakan produk cemilan sederhana yang sering dijumpai masyarakat, memiliki tampilan yang unik dan menarik dengan adanya varian rasa yang terdapat di antara lapisan-lapisan pisang. Selanjutnya keuangan, setoran modal. Setoran dari Emonana itu adalah Rp100.000, dari Anjanita Rp100.000, dari Amirah Mumfazah Rp100.000, dari Cornelia Siau Satoino Rp100.000. Jadi jumlahnya yaitu Rp400.000. Dari tanggal 25 Oktober sampai 2 November, kami sudah berhasil menjual pisang crispy sebanyak pada tanggal 25 yaitu 10 kotak, 26 Oktober 14 kotak, tanggal 27 20 kotak, tanggal 28 16 kotak, tanggal 29 sampai 1 November yaitu libur, dan tanggal 2 November sampai 20 kotak, dan tanggal 2 November 20 kotak. Jadi total jumlah yang terjual itu 80 kotak. Satu kotak pisang crispy harganya Rp5.000 dikali 80 kotak. Jadi totalnya Rp400.000. Jadi uang keluar per hari untuk membeli bahan baku kembali adalah 50.000 dikali 5 hari produksi, dikurang 250.
yaitu Rp400.000 dikurang 250 hasilnya Rp150.000. Jadi keuntungan yang kami dapatkan dari tanggal 25 sampai 2 November adalah Rp150.000. Proses pembuatan. Campurkan tepung terigu dengan air dan gula secukupnya dan aduk hingga rata dan kental. Siapkan pisang batu dan buka pisang tersebut sesuai dengan orderan pelanggan. Pasaskan wajan yang berisi dengan minyak goreng. Siapkan tempat untuk tepung roti, tipiskan atau digeprek pisang yang sudah dibuka tadi. Campurkan pisang ke dalam adonan yang sudah diolah. Campurkan pisang dengan tepung terigu yang telah dipersiapkan. Lalu goreng pisang dengan minyak yang sudah dipanaskan. Masukkan pisang ke dalam kemasan. Beri adonan pada pisang dengan varian rasa yang terdiri dari rasa coklat, stroberi, dan blueberry. Kemudian tambahkan keju dan susu kental di atas pisang yang sudah dibaluti dengan selai yang varian rasa. Jadi pisang sudah siap diolah. Rencana pengembangan usaha. Yang pertama, masuk pada strategi pemasaran. Yang pertama, mempromosikan produk ke wilayah kampus dan sekitarnya, menawarkan langsung kepada konsumen, menjual ke kantin-kantin yang ada di dekat kampus maupun di sekolah, membuat akun media sosial seperti Facebook, Instagram, situs web, dan situs web yang lain. Yang selanjutnya masuk base strategi organisasi, menjalankan peraturan yang telah disepakati, menjelaskan resep produksi, penjelasan sistem pemasaran, menjelaskan pembukuan keuangan harian, bulanan, dan tahunan, dan membuat laporan usaha. Selanjutnya strategi keuangan, menuliskan pemasukan harian, bulanan, dan tahunan, menuliskan pengeluaran harian, bulanan, dan tahunan, menuliskan keuntungan harian. Dan terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Usaha pisang crispy ini cukup menyajikan dikarenakan bulan puasanya yang ada. Harga produknya yang terjangkau serta menjadi makanan yang sehat dan unik bagi masyarakat. Berinovasi, membuat pisang crispy yang berlapis dengan berbagai macam krim selai, dan ini semakin menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren perkembangan zaman.